Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, untuk itu anak-anak ibu harus fokus dan selalu memperhatikan apa yang ibu jelaskan dan apa yang ibu terangkan di video berikut. Masuk kepada pembelajaran. Sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu sering melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Agar anak-anak ibu lebih paham, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dari peta pikiran tersebut, dapat kita lihat bahwasanya Dayu bertanya-tanya mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Ikan membuka dan menutup mulutnya karena melakukan pernafasan. Nah, pernafasan ini tidak hanya dilakukan oleh ikan, tetapi juga hewan-hewan yang lainnya. Kita masuk kepada pembahasan sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem organ yang dipakai dalam pertukaran gas. Sistem pernafasan ini sering juga disebut dengan respirasi. Berikut adalah contoh-contoh sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Masuk kepada contoh yang pertama, yaitu cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Contoh hewan kedua yaitu serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut juga trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Masuk kepada contoh hewan yang ketiga, yaitu ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdiri tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya kita masuk kepada hewan yang ketiga, yaitu amfibi atau katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun mulai tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dari permukaan kulit.
Selanjutnya masuk ke dalam sistem pernafasan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk hewan yang terakhir yaitu burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya.